Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lovers and haters, salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli Azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya dan edukasi ini gratis. Maka dari itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu membuat Mbah Wira semangat terus berbagi dan memberikan edukasi. Kali ini kita akan melakukan terawangan ya, yaitu sebuah benda aneh, entah ini taring atau kuku atau tanduk. Bendanya sendiri kurang jelas. Mbah Wira tidak berani tanya itu bendanya apa, ataupun juga tidak berani tanya ini punya siapa, beli di mana, ataupun harganya berapa. Kenapa? Nah, ini perlu Mbah Wira edukasikan ya. Jadi ada yang bertanya, Mbah itu kenapa kok nggak ditanyakan aja itu penjualnya siapa? Jadi gini ya lur ya, ada beberapa orang ya yang kurang suka apabila ditanya-tanya hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya, jadi untuk menghindari itu, maka Mbah Wira menghindari untuk tidak bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbah Wira menghindari untuk tahu siapa praktisinya, agar hasil terawangan itu tetaplah objektif, tidak dipengaruhi oleh rasa segan, rasa sungkan akibat Mbah Wira tahu siapa ritualnya, semacam itu ya. Jadi ini adalah murni sifatnya adalah terawangan, jadi apapun hasil terawangannya adalah sesuai dengan kondisi dari foto benda yang dikirim ya, tanpa ada unsur tendensi ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun, karena toh Mbah Wira juga tidak kenal siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbah Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan karena persaingan usaha ya, tidak ada. Kenapa? Karena toh Mbah Wira tidak berjualan benda-benda unik seperti ini ya. Taring, tanduk, kuku itu Mbah Wira tidak jual. Semua azimat buatan Mbah Wira itu berbentuk emas murni, bersertifikat resmi. Jadi tidak ada unsur persaingan usaha karena dagangannya sama, itu nggak ada gitu ya. Oke, terawangan masuk kemarin ya, 1 Desember 2022, dan baru bisa Mbah Wira terawang hari ini 2 Desember 2022 jam 18 WIB. Kenapa? Karena memang terawangannya agak sulit ya, jadi Mbah Wira butuh waktu untuk meyakinkan bahwa hasil terawangan itu sudah paling pas, paling tepat, dan paling akurat demi kepuasan pelanggan itu sendiri. Sebuah benda dari Pak Cik ya, rekan kita dari Malaysia, Pak Cik nomor 5778. Benda ini Mbah Wira cek dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu namanya metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena memang yang namanya benda bertuah, adanya tuah itu muncul dari energi. Nah, energi sendiri itu ada bermacam-macam. Apakah energi itu dari alam ya, jadi alami, nature by nature, alam yang membuatnya terisi energi alam ya, yang membuatnya merubah karakternya jadi semula tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Nah, untuk benda-benda buatan alam ini masuk sebetulnya ya, dari bendanya itu masuk. Karena memang buatan alam itu biasanya seperti ini, tidak beraturan, jelek, terbuat dari batu, kayu, ataupun hal-hal yang sifatnya alamiah. Nah, tapi untuk klien nomor 5778 ini tidak ada energi alamnya. Ketika Mbah Wira cek, ini adalah hasil ritualan manusia ya. Yang kedua yaitu energi manusia. Nah, siapa manusia itu? Yaitu praktisi yang meritualkan ya, praktisi yang meritualkan. Jadi ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menginjekkan atau memasukkan energi yang dia miliki ke dalam benda-benda agar sifatnya berubah dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Nah, ada memang teknologi teknik-teknik ya, ilmu-ilmu, mantra-mantra, doa-doa khusus, teknik-teknik khusus untuk melakukan itu. Salah satunya adalah dengan metode perana ya, itu yang Mbah Wira tahu. Kemudian yang terakhir yaitu energi dari khodam. Ya, ini kalau energi manusia nggak ada. Kemudian energi khodam yaitu energi yang berasal dari jin yang sudah ditundukkan. Dari kemarin Mbah Wira tuh ngecek ini apakah jin, apakah khodam, apakah jin, apakah khodam. Kenapa? Karena tipis sekali bedanya, dan itu ilmu roso. Ilmu roso itu artinya apa? Kita tidak mendapatkan hasil bacaan seperti ya, secara jelas seperti kalau kita cek darah ke laboratorium klinik yang tekanan darahnya 120/80 berarti normal. Nggak ada tulisan-tulisan seperti itu. Semuanya adalah bahasa roso. Ketika karakter energinya begini, ketika vibrasi energinya seperti ini, maka ini apakah jin, apakah khodam, itu harus melakukan telaah, harus melakukan perenungan sehingga bisa didapatkan hasil yang akurat sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Nah, untuk klien nomor 5778, benda ini ternyata adalah khodam. Meskipun ternyata khodam itu memiliki karakter yang tidak pemilih
ya, dan dia tidak dijodohkan dengan Anda. Tapi karakternya tidak memilih. That's why ketika Mbak Wira rasakan ini seperti khodam, tapi sebagai khodam dia tidak full service. Jelas ya, ini ibarat sebuah aplikasi, dia semacam aplikasi yang di-crack. Jadi bisa dipakai, tapi tidak full service. Kenapa? Karena memang dia tidak di ritual, tidak dijodohkan untuk Anda, untuk klien nomor 5772 atau siapapun pemiliknya yang sekarang. Jadi ada gap, ada kesenjangan di situ yang Mbak Wira rasakan. Oh, ini berarti nggak dikonjurasikan, kalau dalam bahasa supranatural model itu tidak dijodohkan dengan baik. Walaupun khodamnya itu tidak pemilih, sehingga dia mau melayani, mau ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh si pemilik benda ini sekarang, walaupun tidak full service, karena memang pemilik yang sekarang secara keilmuan belum siap. Ya, ini khodamnya hebat, khodamnya luar biasa, dan pemiliknya belum siap. Nah, itulah ya yang membuat khodam ini tidak full service, tidak bisa diakses seluruh kemampuannya secara penuh. Ini ibarat adalah motor Ducati yang speednya sampai 200, ya, karena yang menaiki atau menunggangi motor Ducati itu anak SMP begitu ya, elementary school gitu, sehingga dia cuma pakai di kecepatan 60, nggak nyampe 200. Itulah yang Mbak Wira bilang ini bisa diakses tapi tidak full service, karena memang tidak dijodohkan kepada pemegangnya yang sekarang. Ini Mbak Wira repetisi, Mbak Wira ulang-ulang dengan harapan Anda bisa memahami bahwa ya, dia memang tidak dijodohkan dengan Anda, dengan pemilik yang sekarang, tapi karena sifat dari khodam ini tidak pemilih, maka dia mau Anda suruh-suruh, mau Anda perintah, kayak gitu. Kita kembali. Secara energi dia panas dan menolak ya, yang menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam proteksi dan eksekusi. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri, melindungi pemiliknya dari serangan energi negatif maupun jin negatif. Sedangkan eksekusi adalah sebuah fungsi yang mampu membalikkan serangan apabila memang ada serangan gitu ya, kepada si pengirim serangan. Sebetulnya kalau kita bicara santet itu adalah khodam-khodam dengan tuah eksekusi. Tapi karena ini adalah sosial media, Mbak Wira tidak bisa bicara santet selugas dan senyaman itu, sehingga kemudian harus Mbak Wira samarkan dengan kalimat eksekusi itu apa? Mengembalikan serangan. Jadi apabila ada serangan, dia mampu mengembalikan serangan itu kepada si pengirim serangan, kayak gitu. Nah, kemudian untuk mengetahui informasi yang lebih banyak, lebih detail gitu ya, maka si khodam ini Mbak Wira cek dengan metode yang lain. Kalau tadi sudah metode vibrasi energi, secara vibrasi energi Mbak Wira dapat informasi semacam itu, maka Mbak Wira akan menggunakan metode lainnya nih untuk mengulik keterangan-keterangan lain yang bisa kita dapatkan dari benda ini, yaitu namanya metode visualisasi. Ya, secara visual Mbak Wira mencari tanda-tanda penampakan atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, kebetulan ketika benda ini Mbak Wira cek secara visual, ada nih penampakannya. Ingat, ketika Mbak Wira bicara penampakan di sini ya, kalau Mbak Wira bicara penampakan di sini, artinya Mbak Wira tidak bicara wujud atau sosok secara kaku. Ingat, yang namanya khodam adalah makhluk yang disebut dengan jin, dari golongan jin. Jin itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia punya keistimewaan, dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, yaitu apa? Dia bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi ketika kita bicara penampakan di sini, itu hanyalah semata-mata Mbak Wira berusaha memberikan gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Ingat ya, hanya gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Nah, seperti apa nih karakter energinya? Gambarnya seperti apa? Laki-laki tinggi besar memakai baju hitam dan jubah merah, kulitnya semua merah. Laki-laki tinggi besar mengindikasikan bahwa jenis kelamin dari khodam ini adalah laki-laki. Tinggi besar gagah, berarti dia punya tuah dalam hal proteksi dan kewibawaan. Proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri, kewibawaan dapat membuat orang lain tunduk dan takluk, ya, mudah segan kepada Anda. Anda nampak berwibawa, nampak jantan dan maco. Ingat, kewibawaan, asihan itu tujuannya sama. Sama-sama memikat orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu tidak hanya senang ketika kita terlihat child, terlihat seperti anak kecil. Itu asian ya, asian itu membuat kita terlihat seperti anak kecil. Ingat, tidak semua wanita senang dengan laki-laki yang child. Tapi ada juga wanita yang senang dengan laki-laki yang nampak jantan dan dewasa, nampak berwibawa.
Nah, itulah fungsi dari kewibawaan. Jadi sama-sama pengasihan, cuman beda jalannya. Kalau pengasihan membuat kita nampak charm, nampak child, nampak lucu. Kalau kewibawaan membuat kita nampak macho, jantan, dan dewasa. Semacam itu. Ingat, tuah ASEAN ataupun kewibawaan tidak merubah fisik kita. Ya, ingat ya, tuah ASEAN ataupun kewibawaan itu tidak merubah fisik kita. Wajahnya semula jelek pakai tuah ASEAN jadi ganteng, enggak berubah. Wajahnya jelek ketika pakai ASEAN jadi cantik kayak Angel Elga, enggak berubah. Secara fisik tetap. Kalau dia jerawatan ya tetap jerawatan. Kalau dia mukanya bopeng ya tetap bopeng. Kenapa? Karena khodam itu mainnya adalah olah energi. Jadi yang dia olah adalah aura, bukan fisik. Secara fisik kalau jerawatan tetap jerawatan, kalau bopeng tetap bopeng. Kalau tai lalatnya banyak ya tetap tai lalatnya banyak gitu. Kalau hitam ya tetap hitam. Nggak akan kemudian Anda hitam pakai khodam bertuah ASEAN, bertuah kewibawaan terus jadi putih, ganteng, gagah kayak Denny Darko. Enggak. Tetap wajah Anda nggak berubah. Tapi aura Anda yang diolah oleh keberadaan khodam itu, sehingga dalam persepsi orang lain Anda terlihat lebih menarik, lebih gagah, lebih dewasa, lebih matang, dan lain sebagainya. Mainnya itu ada dua. Kalau secara energi, mainnya ada di olah aura. Secara afirmasi, mainnya ada di persepsi orang lain. Mengubah persepsi orang lain. Jin memang bisa. Jin itu pinter banget mengganggu fungsi otak. Ya, mengganggu fungsi otak, memanipulasi fungsi otak. Otaknya tetap nggak berkurang, tapi fungsinya yang diganggu, fungsinya yang dimanipulatif. Itu bisa. Anda naik kendaraan bermotor lewat jalan, tiba-tiba seperti melihat anak kecil menyeberang, lalu Anda kaget, terjatuh. Mata Anda tetap dua, fungsinya tetap melihat, tapi manipulatif, fungsinya yang dimanipulatif. Tidak ada apa-apa, seolah-olah melihat seperti ada apa-apa, sehingga Anda terjatuh. Orang kesurupan juga begitu. Ya, dia punya mulut ada, lidahnya ada, tapi fungsi dari lidah itu dia jadi nggak bisa ngomong, akhirnya cuma bisa gereng-gereng sama teriak-teriak. Tangan kaki dari orang kesurupan ada, tapi ketika dia kemasukan jin, maka jin mengambil alih fungsi tangan dan kakinya, sehingga tangan dan kakinya nggak berfungsi normal. Tangannya mukul ke sembarang arah semaunya sendiri, kakinya nendang dengan kuat ke sembarang arah gitu. Nah, ini yang perlu Mbak Wira sampaikan, Mbak Wira pertegas bahwa ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dimanapun Anda membeli azimat pengasihan ataupun kewibawaannya, Mbak Wira sampaikan bahwa azimat, khodam, ASEAN, kewibawaan itu tidak merubah fisik, ya, melainkan hanya merubah aura. Mainnya ada di ranah energi. Kalau Anda ingin fisiknya berubah, dari hitam jadi putih, dari jerawatan jadi kinclong, dari beruntusan jadi glowing, ya pakailah usaha nyata, pakailah ikhtiar lahiriah, pakai skincare kayak perawatan, kayak botok, kayak atau kesalon, kayak apapun lah itu, perawatan skincare, pakai lotion, pakai apapun itu. Yang penting itu adalah fisik. Kenapa? Karena ketika Anda memakai hal itu akan mempengaruhi secara fisik. Kalau khodam itu ranahnya di energi, di batiniahnya. Nah, inilah yang perlu ditegaskan, ya. Jadi jangan salah paham ketika Anda pakai khodam proteksi, tidak kemudian fisik Anda jadi terlindungi oleh baju besi, rompi anti peluru. Enggak seperti itu. Ranahnya di energi. Energinya jadi tebal, sehingga kemudian menjadi pelindung, menghalangi bahaya itu agar tidak kontak langsung dengan fisik. Kalau jatuh nggak lecet, kena benda tajam nggak tersayat, nggak terluka, kayak gitu. Tapi fisiknya nggak berubah. Yang berubah apa? Energinya jadi tebal, jadi kuat, dan seterusnya. Gitu. Ya, ini yang perlu Mbak Wira tegaskan, dan Anda semua perlu tahu gitu loh. Jadi jangan sampai nih ada orang yang kemudian ngawur, ya. Ada yang bicara seperti ini, Mbah, kalau orang pakai khodam ASEAN itu wajahnya nggak ada titik-titik hitam, nggak ada flek-flek hitam. Nah, ini teori dari mana? Kalau pingin wajah bersih, nggak ada flek hitam, pakailah skincare, perawatan yang baik, pergi ke dokter kulit, itu wajah Anda akan kinclong. Tapi kalau Anda pakai khodam ASEAN, ya bukan wajahnya yang berubah, melainkan olah energinya, auranya yang berubah. Gitu. Oke ya, paham ya? Kita kembali.
Pakai baju hitam, berarti dia auranya dominan adalah hitam. Memakai jubah merah, kulitnya merah, aura dominan merah. Hitam dan merah. Hitam dan merah itu menandakan apa? Aura api. Ya, aura api di sini menggambarkan bahwa dia punya tuah eksekusi. Ya, eksekusi tadi apa? Fungsi yang mampu membalikkan serangan kepada si pengirimnya. Sedangkan aura hitam di sini menggambarkan dia adalah dark entitas. Ya, ini memang dark entitas. Hati-hati apabila tidak kuat, yang memegangnya tidak kuat, maka bukan manusianya yang mengontrol khodam, tapi khodamnya yang mengontrol si manusia. Jadi si manusia itu akan melakukan hal-hal yang seolah-olah itu keinginannya sendiri, padahal itu bukan dari keinginannya sendiri dan itu adalah keinginan si khodam, gitu. Ya, jadi khodam bisa pinter banget merayu manusia, mempengaruhi batin manusia, membisikkan sesuatu ke hati manusia, sehingga manusia itu melakukan hal-hal yang seolah-olah itu seperti keinginannya sendiri, padahal bukan. Gitu ya. Kita lanjut. Ini adalah jenis jin laut, ya. Jadi dark entitas dan dampak negatifnya seperti ini. Kalau tidak kuat ya, kalau kuat ya nggak masalah. Usia khodam kira-kira adalah 3.300 tahun, itu tua. Standar Mbah Wira ketika mengatakan tua adalah 3.000 tahun. Kalau 3.300 berarti ya sudah tua. Dengan level power sekitar 92, itu istimewa ya. Kemudian untuk tua sudah Mbah Wira jelaskan tadi, dia ada di proteksi, kewibawaan, kemudian eksekusi ya, mengembalikan serangan. Kemudian ada tuah lainnya yaitu untuk penundukan, membuat orang lain segan ya, takut kepada si pembawa benda ini. Kemudian dia juga ada tuah untuk netralisir energi-energi negatif yang mengenai tuannya. Tapi tuah ini persentasenya kecil sekali, hanya kalau dia mau. Kalau dia nggak mau maka dibiarkan saja. Itulah kenapa Mbah Wira katakan bahwa pemilik benda ini belum bisa mengakses tuah dari benda ini 100%. Ya, kenapa? Karena yaitu tadi, ada kesenjangan. Si khodam merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat, dan lebih mumpuni, lebih wow dibanding pemiliknya. Sehingga tidak semua tuahnya mau dia berikan secara sukarela, secara loyal kepada si pengguna benda ini. Kemudian kalau tuah Mbah Wira rasakan sudah jalan ya, walaupun belum semuanya. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan penggunaan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa? Karena gaharu adalah aroma yang disukai hampir oleh semua jenis makhluk halus. Ya, dia herbal, terbuat dari gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus banget untuk benda-benda bertuah semacam ini. Kayak gitu. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia ya. Mbah Wira menyediakan Shopee Malaysia. Jadi kalau Anda ada di Malaysia ingin membeli dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang, ada ketik aja dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang di Shopee. Nanti akan muncul harganya dari Rp150.000 tinggal Rp75.000. Memang ada diskon 50%. Kalau beli pakai Shopee itu ongkirnya murah kayak gitu. Nah, kemudian ya ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh si khodam ini kepada Anda selaku pemiliknya. Salah satunya yaitu nama. Biasanya memang kalau untuk terawangan nama ada ongkos tambahan ya, 150.000 per satu nama. Tapi nggak apa-apa, untuk Pak Cik dari Malaysia karena pelangganan baik ya, Mbah Wira berikan namanya secara cuma-cuma kayak gitu. Oke, itu adalah seputar benda yang Anda tanyakan. Sekarang selanjutnya akan Mbah Wira beri edukasi, karena mumpung nih ada pertanyaan bagus dari teman kita di YouTube. Nanti untuk pertanyaannya akan Mbah Wira sertakan di video, bisa Anda baca bersama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Kontelodon Rex. Nah, ini namanya nyerempet-nyerempet ya. Mbah mau tanya, jika seseorang punya khodam dari underworld, ya, nah ini underworld ya, dunia bawah, hasil dari memahar dan juga ras jinnya itu ngeri. Nah, ini kurang lebih mirip dengan hasil terawangan kita kali ini ya. Memang dia dark entitas ya, walaupun jin laut ya, tapi sama-sama dark entitas. Kemudian rasnya juga ngeri. Lalu si kiper justru malah takut dan gentar sama si khodam. Apakah itu artinya si kiper levelnya ada di bawah si khodam? Jawabannya iya. Rasa takut, rasa gentar itu memang muncul dari dalam diri sendiri. Tapi normalnya rasa takut itu muncul ketika Anda menghadapi sesuatu yang lebih kuat, lebih jahat, lebih hebat.
lebih berat, lebih powerful dibanding diri Anda. Kalau Anda menghadapi sesuatu yang tidak berbahaya, rata-rata rasa gentar, rasa gemetar itu tidak muncul. Ya, jadi jawabannya benar. Atau hanya pikiran si kiper aja yang terlalu cemas dan takut sama ras kodamnya. Untuk beberapa orang yang memang punya bawaan bakat penakut, nah ada kan orang-orang yang punya bawaan penakut. Ini seperti Mbak Wira. Mbak Wira itu punya bawaan penakut terhadap hutang. Jadi Mbak Wira itu takut banget kalau disuruh hutang. Contoh, Mbak Wira ini PNS dengan gaji 5.500.000 per bulan. Kalau Mbak Wira ingin beli rumah yang harganya 1,4 M, nggak mungkin dong Mbak Wira nggak hutang. Ya, nggak mungkin dong Mbak Wira nggak hutang. Kenapa? Karena kalau mau ngumpulkan, mau nabung 5 juta per bulan sampai cukup 1,4 M itu kurang lebih butuh waktu 30 sekian tahun. Itu pun dengan catatan kalau harga rumahnya nggak naik. Tapi Mbak Wira takut banget kalau disuruh hutang. That's why Mbak Wira punya beberapa bisnis sampingan. Supaya apa? Supaya pendapatan Mbak Wira meningkat, supaya penghasilan Mbak Wira meningkat. Sehingga cukup dengan nabung beberapa tahun Mbak Wira bisa beli rumah. Rumah sekarang 1,4 M itu rumah yang paling kecil. Ukuran tanahnya cuma 72 meter. Ya, bukan kok rumah megah mewah, magrong-magrong rumahnya sultan, enggak. Mbak Wira pergi ke Malang, Mbak Wira tanya rumah harga 1,4 M itu tipe yang paling kecil. Ya, luas tanahnya itu berapa? Itu sekitar 72 ya, 6 kali 12 dengan ukuran bangunan itu tipe 50 apa tipe berapa gitu. Jadi jangan dianggap harga 1,4 M itu rumahnya udah besar, enggak. Lah terus gimana Mbak? Ya Mbak Wira memang takut. Bawaannya takut kalau punya hutang. Iya kalau Mbak Wira hidup terus, kalau kemudian mati, itu hutang 1 rupiah aja di akhirat ditagih loh. Ya dalam sebuah riwayat satu dirham ya. 1 dirham itu uang perak ya. Itu sekitar 70 ribuan lah nilainya kalau dirupiahkan. Itu bisa menghalangi seseorang itu di pintu surga itu untuk masuk ke surga itu udah dihalangi di pintunya. Kamu masih punya tanggungan nih 1 dirham gitu kan. Ayo dibayar dulu gitu. Kalau udah dibayar lunas baru masuk. Coba ngeri nggak tuh? Itu padahal cuma 1 dirham loh. Cuma sekitar 70 ribu sekian nilai rupiahnya. Tapi kayak gitu konsekuensinya. Itulah kenapa Mbak Wira itu punya bawaan takut, penakut kalau utang. Walaupun pengusaha-pengusaha itu berani-berani ya. Kalau orang Jawa bilang itu kendel utang. Berani banget hutang. Tapi nggak apa-apa, itu memang pembawaan orang beda-beda. Nah sama, terhadap kodam pun demikian. Ada orang yang berani terhadap kodam, ada orang yang penakut. Nah kalau orang yang penakut, dikit-dikit takut, walaupun nggak berbahaya juga tetap takut, ya kita no comment. Ya, tapi pada umumnya, kalau orang itu terbiasa bermain kodam, ya, terbiasa bermain dengan kodam, kemudian muncul rasa merinding, muncul rasa ngeri, muncul rasa gentar, itu berarti yang dihadapi lebih tinggi levelnya dari dirinya. Biasanya yang seperti ini memahar kodam ke praktisi-praktisi kuno, praktisi-praktisi tua, praktisi-praktisi legend, yang memang karena kelegendannya akhirnya dia punya kodam-kodam yang levelnya ngeri. Padahal tidak diimbangi dengan kemampuan si pemahar ini tadi. Ya biasanya kayak gitu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Ya Anda tahu bahwa jawaban dari pertanyaan Anda seperti itu. Saya mengalami keadaan begini Mbah, kadang tuahnya jalan, kadang enggak. Kenapa kok tuahnya kadang jalan, kadang enggak? Karena ya tadi, kodam merasa emang siapa lu? Kok lu merintah gua seenaknya? Ibarat anak SMP naik motor Ducati, bener motornya itu sampai 200 kecepatannya. Tapi karena masih anak SMP, cuma berani pakai 60. Ya, jadi tidak semuanya seperti gajah 30%. Jadi tidak semua skillnya itu bisa terakses penuh. Ya. Nah kemudian kalau masalah kadang tuahnya jalan kadang enggak, ini Mbak Wira punya pendapat sendiri bahwa tidak semua afirmasi Anda, tidak semua keinginan Anda harus dituruti oleh kodam. Ingat, kodam bukan Tuhan. Meskipun mau sengeri apapun kodamnya itu, ingat kodam bukan Tuhan. Jadi ketika afirmasi Anda jalan, berarti Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan si kodam untuk membantu Anda meraih apa yang Anda afirmasikan. Sedangkan untuk tuah yang nggak jalan, siapapun ini penjualnya, Mbah Wira tidak ingin mengkritisi ya, tidak ingin menjelekkan, tidak ingin menjatuhkan siapapun. Ketika tuahnya nggak jalan, maka berarti Tuhan tidak mengizinkan kodam untuk membantu Anda meraih apa yang Anda afirmasikan. Ingat ya, tuah jalan apa enggak itu bukan kuasa Anda, tapi itu kuasa Tuhan.
Ya, lah terus gimana Mbah kita tahu bahwa tuah kodam itu jalan? Tuah kodam itu selalu jalan karena basisnya adalah energi dan afirmasi. Siapapun penjualnya itu, tuah itu mestinya jalan meskipun kecil. Ya, cara membedakannya gimana Mbah? Caranya bandingkan ya, bandingkan. Ingat loh ya, ini dengan catatan kalau kodamnya benar-benar ada. Kalau kodamnya nggak ada ya nggak ada tuahnya. Ya, caranya gimana? Bandingkan kondisi Anda tanpa didampingi kodam dan dengan didampingi kodam. Kalau ada perubahan itu berarti tuahnya sudah jalan. Namanya tuah kalau sudah jalan ya berarti tuahnya jalan. Udah nggak ada alasan lagi kadang jalan kadang enggak. Kalau jalan ya jalan aja. Gitu. Ketika tuah yang Anda afirmasikan, Anda harapkan itu nggak jalan, berarti memang Tuhan tidak berkehendak di afirmasi yang Anda berikan itu. Contoh. Saya punya benda Mbah, batu. Batu ini tidak berkodam. Saya afirmasi sampai elek, ya nggak ada tuahnya. Kenapa? Karena memang nggak ada kodamnya. Dan ketika saya membandingkan antara sebelum saya didampingi kodam ini dan setelah didampingi kodam ini, sama nggak ada bedanya. Nah itu berarti benar, batu itu tidak berkodam. Lain cerita, saya punya batu Mbah, batu ini berkodam. Cara melihat tuahnya gimana? Saya membandingkan dengan kehidupan saya tanpa didampingi kodam itu seperti ini, seperti A. Ternyata setelah didampingi kodam, loh kok berubah ya, kok beda ya, jadi B. Di situ berarti tuah kodamnya jalan. Hari pertama saya afirmasi, wahai kodam bantu aku untuk berdagang. Aku perintahkan kamu untuk membantuku dalam berdagang. Hari ini targetku 100.000. Harus dapat uang 100.000, entah gimana caranya. Dapat. Allah berarti mengizinkan. Besok ditingkatkan. Hari ini aku harus dapat 1 juta. Aku perintahkan kamu untuk membantu daganganku agar laris sehingga aku dapat uang 1 juta. Dapat lagi, ya berarti Tuhan mengizinkan. Besoknya lagi, aku perintahkan padamu agar aku dapat uang 10 juta. 10 juta. Memang daganganmu apa? Aku dagang motor. Oke, dagang motor, uang 10 juta masih bisa lah ya. Laku 1, udah dapat nih 10 juta. Laku motornya 1, dapat 10 juta. Oke. Berarti Tuhan masih mengizinkan. Kodam membantu Anda ya, supaya Anda dapat uang 10 juta. Hari besoknya aku perintahkan kamu untuk membantuku dapat uang 100 juta. Emang kamu jualan apa? Jualan motor. 100 juta berarti kira-kira 5 motor dapat lah ya kan. Satu motor itu 20 juta. Kalau NMAX itu udah 30 juta. Oke, Tuhan mengizinkan. Laku nih 6 unit. Berarti kan 120 juta. Lebih dari target. Gitu loh ya. Hari besoknya, oke, aku hari ini karena 1 juta terbukti, 10 juta terbukti, 100 juta terbukti, 1 miliar. Hari ini harus dapat uang 1 miliar. 1 miliar kalau satu motor 20 juta, berarti 50 motor laku, biar dapat 1 miliar. Nggak ada ceritanya sehari laku 50 motor. Nggak ada jalannya. Kalau 5 masih oke, 6 masih oke, 10 masih oke. Tapi kalau 50 nggak ada jalannya. Terus nggak tercapai 1 miliar. Lalu Anda koar-koar. Gimana ini Mbah? Kodamnya kok saya perintahkan kadang jalan, kadang nggak jalan. Nah ini lucu. Minta ditapuk orangnya berarti. Ya kenapa? Karena afirmasimu nggak ada jalannya untuk meraih itu. Afirmasi ya afirmasi, tapi harus bisa dilogika. Ada nggak jalan untuk meraih itu? Kalau nggak ada ya mau Anda afirmasi sampai elak ya nggak keturutan. Gitu loh ya. Jadi ini dari unsur logika juga nggak masuk. Ya udah Mbak, kalau 1 miliar nggak boleh, nggak bisa ya 100 juta aja. Oke, 1 juta kadang tercapai, kadang enggak. Wajar. Ya wajar seperti itu. Namanya orang dagang kadang naik, kadang turun. Kodam itu membantu, bukan menentukan hasilnya. Kenapa? Siapa yang berkuasa menentukan hasilnya? Allah. Biiznillah, atas kuasa Allah. Atas kuasa Allah, Allah mengizinkan kodam untuk membantu Anda mencapai itu. Ya terwujud, terjadi gitu loh. Coba Anda sering-sering simak ya channel-channel seperti Pecah Telur, kemudian Denny Santoso ya. Di situ ada video-video yang judulnya meraih 1 miliar dari TikTok dalam sebulan. Berarti Allah mengizinkan TikTok menjadi perantara Anda dapat 1 miliar dalam 1 bulan. Gitu loh ya. Jadi yang mengizinkan Anda dapat 1 miliar bukan TikToknya, bukan atas kuasa TikTok, tapi atas kuasa Allah. Jalannya dari mana? Dari TikTok. Perantaranya siapa? TikTok. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh karyawan-karyawan Anda yang packing, yang kulak, yang produksi barang, yang mendistribusikan dan seterusnya. Itu adalah piranti atau sarana atau wasilah. Yang mengizinkan Anda dapat 1 miliar siapa? Allah.
Tapi sarananya adalah TikTok, penjual, pembeli, karyawan-karyawan Anda itu sarana. Sama seperti Anda naik pesawat terbang. Saya ingin berpergian, Mbah, dari Surabaya ke Jakarta. Aku afirmasikan, kawal diriku. Aku sewa penjaga, kawal diriku supaya aku tiba di Jakarta dengan selamat. Kawal aku dari Surabaya sampai ke Jakarta dengan selamat. Kemudian oleh pengawal Anda dinaikkan pesawat. Anda dari Surabaya bisa mendarat ke Jakarta dengan selamat, itu atas kuasa Allah. Allah mengizinkan Anda mendarat dengan selamat di Jakarta. Karena banyak juga yang tidak diizinkan oleh Allah mendarat dengan selamat. Pesawatnya meledak di atas laut, gagal landing, gagal take off, ya. Bisa take off tapi pending, tahu kan ya? Pending berapa jam. Nah, Allah berarti belum mengizinkan Anda untuk tiba di tujuan di jam yang Anda inginkan. Makanya nyatanya ada pending, ada cancel, ada kecelakaan, kan gitu. Namun ketika Allah itu mengizinkan Anda ya nyampe di tujuan dengan selamat, ya nyampelah Anda di tujuan itu dengan wasilah si pesawat, si pilot, si pramugari, si penjaga menara dan sebagainya, gitu loh. Nah, inilah Qodam itu perannya di situ. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari, bahwa ingat, Qodam bukan penentu hasil, Qodam hanyalah sarana atau wasilah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.